Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Batanghari akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Tisa dari SDN 145 Kampung Pulau sebagai supervisor. Saya Lina Bukti Lestari dari SDN 204 strip 1 Simpang Anggading sebagai coach, dan saya Hayuda dari SD 78 Teluk Ketapang sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lina? Alhamdulillah sehat, Bu Tisa. Bagaimana kabar Ibu Tisa? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Oh iya, Bu, hari ini Ibu Lina mau ada proses coaching dengan Ibu Hayuda ya, Bu? Iya, Bu. Oke, nah sebelum proses coaching ada yang sedikit kita perlu bicarakan, boleh ya, Bu? Boleh, Bu. Nah, Bu Lina, dalam proses coaching ini Ibu Lina berperan sebagai coach ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu Hayuda sebagai coachee dan saya sendiri sebagai supervisornya. Nah, saya di sini akan mengamati apa yang Ibu Lina proses coaching dengan Ibu Lina ya, Bu, dengan Ibu Hayuda. Nah, saya akan juga menilai proses coaching Ibu ini sesuai dengan rubrik yang sudah ada. Nah, kemudian saya juga mengamati langkah-langkah proses coaching Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Lina akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Hayuda. Kemudian saya juga akan mengamati Ibu Hayuda apakah Ibu Hayuda menjawab pertanyaan sesuai dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang Ibu katakan. Kemudian ya, Bu, Ibu Lina jangan sampai lupa ya, Bu, proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Bu. Nah, boleh saya bertanya kepada Ibu? Boleh. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini, Bu? Nah, yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, ketiga kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Nah, kemudian indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu yang seperti apa, Bu? Nah, indikator capaian yang saya inginkan yaitu saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi masalah tentang masalah yang dihadapi dan beliau menemukan solusinya, sehingga coachee memiliki rencana aksi yang akan dilakukan. Baik, Bu, jadi indikator ketercapaian yang saat coaching sudah bisa menemukan masalah ya, Bu ya, masalah yang dihadapi. Kemudian coachee juga memiliki rencana aksi apa yang akan dilakukannya. Nah, yang seperti itu yang Ibu harapkan ya, Bu? Iya, Bu. Nah, baik Bu Lina, terima kasih untuk atas jawabannya. Nanti Ibu Lina silahkan melakukan proses coaching bersama Ibu Hayuda. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Lina. Bu Hayuda, dalam mengajar, apakah ada masalah yang Ibu hadapi saat ini? Ini, Bu, kalau dalam mengajar itu ada permasalahan sedikit bagi saya, Bu. Tapi sedikit
sejak usianya di kelas saya. Nah, jadi dari masalah itu apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan saat ini? Rencana saya akan memanggil dia ke kantor. Kami hanya berdua saja sama anak itu. Saya akan melakukan segitiga restitusi. Dari kegiatan yang akan Ibu lakukan akan melakukan segitiga restitusi. Nah, apa tujuan melakukan segitiga restitusi itu, Ibu? Tujuan saya dalam melakukan segitiga restitusi, saya ingin anak itu nantinya akan menjadi anak yang baik, mempunyai moral dan kualitas yang baik juga nantinya untuk di sekolah maupun di masyarakat. Itu tujuan saya ingin melakukan segitiga restitusi untuk anak itu. Jadi tujuan pada pertemuan hari ini apa tuh? Tujuan kita ketemu hari ini, saya ingin sekali Bu Ina mencari solusi bagaimana caranya saya mendidik anak itu agar anak itu paham sekali apa itu tentang sekolah, mengganggu teman itu tidak boleh. Itu yang saya ingin solusi dari permasalahan saya. Iya Bu, dari tujuan Ibu ini apa tujuan akhirnya? Kan Ibu sudah memiliki tujuan akhir dari kegiatan ini. Tujuan akhir dari kegiatan ini nanti supaya anak itu nanti menjadi anak yang baik untuk diri dia, dan dimanapun dia berada nanti dia akan bersikap baik pula. Dan tujuan akhir Ibu ini sangat bagus sekali. Nah, jadi untuk menilai keberhasilan Ibu ini, apa ukuran keberhasilan Ibu melakukan kegiatan? Kalau ukuran keberhasilan yang saya lakukan nanti itu, saya melihat dulu secara bertahap dengan melakukan pembicaraan kami berdua nanti, apakah anak itu sudah ada perubahan atau belum. Sebenarnya sih anak ini sebelumnya, anak ini di kelas 2, saya ngajar di kelas 1 dulu. Anak ini juga usil sama saya. Itu kalau saya lagi ngajar, dia keluar dari kelas 2, dia ngintip itu tuh, ibu gitu. Jadi saya tanya, kenapa nak? Nah, pengen ibu deh. Nah gitu Bu, dia Bu, kalau sama saya itu sudah saya panggil juga, saya kasih juga segitiga restitusi waktu saya ngajar kelas 1. Jadi anak itu sudah baik itu Bu, sudah baik. Lalu dia masuk lagi, sekarang kan kelas 3 adanya, dulu kelas 2 dianya. Saya ngajar kelas 2. Kok anak ini kemarin sudah baik, sekarang berubah lagi. Nah, ada lagi dia yang mengganggu saya di lokal saya itu. Masih kemarin, hari Rabu kemarin dia, ibu masih seperti itu. Saya jadi bingung Bu, apakah saya harus melakukan segitiga restitusi lagi ataukah tidak. Nah, jadi sekarang rencana saya akan melakukan segitiga restitusi dulu kepada anak untuk kedua kalinya. Iya. Jadi niat untuk melakukan segitiga restitusi yang kedua itu sudah saya curi jempol, sangat bagus karena Ibu memiliki keinginan ingin merubah anak ya. Nah, dari apa yang Ibu lakukan itu Ibu memiliki apa yang akan ingin Ibu kembangkan dari kegiatan itu? Dari kegiatan ini nanti saya melakukan segitiga restitusi nanti, yang ingin saya kembangkan itu adalah supaya anak itu nanti Ibu yang lain pun kalau melakukan hal seperti anak itu, dia akan saya panggil juga, akan saya kembangkan segitiga restitusi kepada anak siapapun yang mempunyai permasalahan yang sama seperti anak ini. Walaupun tidak sama, yang penting anak itu punya permasalahan, akan saya kembangkan segitiga restitusi di sekolahan saya. Ya. Dalam melaksanakan semua itu Bu, Ibu tuh apakah ada mengalami tantangan yang Ibu hadapi? Kalau tantangan dalam menghadapi kita mengembangkan segitiga restitusi di sekolah, ya tantangan saya sih teman-teman sejawat kadang Bu, maklum ya Bu ya, kalau teman sejawat kita melihat kita melakukan anak dengan cara yang berbeda dia lakukan, itu kan kita menjadi seperti dibully kan. Nah, itu yang tantangan saya Bu. Nah, dari tantangan itu apa yang ingin Ibu capai dari rencana itu? Yang ingin saya capai dari tantangan itu, saya
berhasil menghadapi teman sejawat yang tidak merespon apa yang kita lakukan. Saya harus berhasil dulu sehingga dia mau melihat, oh ada perubahan dari ibu ini. Nah, kita harus mengajak dia, kita berhasilkan dulu kegiatan kita ini. Nah, dari rencana yang Ibu ingin capai itu, jika rencana yang ingin capai itu tidak berhasil, itu bagaimana, Bu? Nah, itu yang menjadi permasalahan sangat berat, Bu. Kalau permasalahan yang sudah saya ingin lakukan tapi juga tidak tercapai, mungkin saya melakukan lagi memanggil orang tuanya. Setelah saya melakukan segitiga diskusi, mungkin saya panggil orang tuanya ke sekolah. Saya cari dulu permasalahannya gimana anak ini di rumah atau di lingkungan sekitar. Nah, menurut Ibu nih, apa skala prioritas Ibu di dalam mencapai tujuan yang akan Ibu lakukan? Kalau prioritas saya sih dalam mencapai tujuan ini, saya harus semangat, saya harus menghadapi semua tantangan demi anak-anak didik saya. Nah, dalam melakukan itu, Bu, Ibu itu berarti membutuhkan strategi ya, Bu ya? Ya. Jadi strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi masalah itu? Kalau strategi sih saya harus disiplin, Bu, disiplin waktu terlebih dahulu, lalu memahami bagaimana karakter-karakter anak didik yang ada di sekolah saya, lalu memahami juga bagaimana karakter teman-teman kita di sekolah, warga sekolah, agar kita membawa suatu perubahan di sekolah itu tidak menjadi sebuah kesan yang buruk bagi teman-teman kita. Nah, itu yang saya lakukan, Bu. Kapan Ibu akan mulai melakukannya, Bu? Kalau segitiga restitusi ini, insya Allah, Bu, hari besok atau minggu depan akan saya lakukan. Memanggil anak tersebut akan saya bicarakan berdua saja sama anak itu. Kalau dengan teman-teman sejawat, mungkin teman sejawat yang melihat, ya kita kasih pengarahan juga karena kita sudah pernah berhasil melakukan ini sebelumnya. Iya, Bu. Nah, dari sini, Bu, apa komitmen Ibu yang Ibu buat untuk rencana aksi ini? Komitmen saya sih, saya berkomitmen bahwa rencana yang saya buat ini harus berhasil agar anak itu bisa berubah lebih baik lagi. Nah, sangat bagus komitmen yang sudah Ibu buat. Di sini siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan untuk mempertahankan komitmen ini, Bu? Yang membuat saya bertahan itu, Bu, karena kita seorang guru itu harus mendidik anak muridnya, anak murid itu agar menjadi lebih baik lagi. Jadi komitmen saya di sini memperbaiki akhlak anak yang sering mengganggu di lokal saya. Nah, bagaimana tindak lanjut Ibu yang Ibu lakukan setelah coaching ini, Bu? Setelah coaching ini nanti saya akan bertahap melakukan apa yang sudah saya bicarakan tadi, solusinya akan saya lakukan secara bertahap. Apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu tadi? Insya Allah saya berani bertanggung jawab karena kita seorang CGP sudah mempelajari segitiga restitusi. Baik Ibu Hayuda, saya sudah cukup jelas apa yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sampai di sini. Saya terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Lina, bagaimana tadi proses coachingnya dengan Ibu Hayuda? Jalanannya lancar? Perjalanan lancar, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Ibu Hayuda tadi, apakah saya juga ada sedikit pertanyaan, Bu. Nah, yang akan saya tanyakan yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Nah, pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya.
Baik, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching ini ya Bu, sesuai alur Tirta. Kemudian tadi juga saya sudah mengamati Ibu sudah berhasil mengucapkan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mengenali kompetensi dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi coaching ya Bu. Iya Bu. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Iya Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Saya akan mendalami lagi proses alur Tirta sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali Ibu Lina. Apa yang sudah Ibu Lina lakukan pada proses coaching ini semoga nantinya bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu Lina ya Bu. Iya. Baik Bu Lina, terima kasih atas waktu dan kesempatannya